Setelah sempat padam semalam, api kembali berkobar dan membakar sisa kerangka 3 kapal ikan di Pelabuhan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara pagi tadi. Kobaran api cukup besar disertai kepulan asap tebal hitam pekat. Sebelumnya, 3 kapal ikan yang tengah bongkar muat di Pelabuhan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Minggu sore. Kobaran api sangat besar disertai asap pekat membuat warga sesak nafas dan berlarian menjauh. Warga juga panik setelah mendengar beberapa kali ledakan keras. Menurut seorang ABK, kebakaran terjadi saat sebuah kapal tengah bongkar muat. Tiba-tiba terjadi ledakan dan kobaran api langsung menyambar 2 kapal di dekatnya. Diduga ada 1 teknisi dan 2 ABK yang terjebak di dalam lambung kapal. Awalnya sih meledak doang. Lagi ngapain itu kapalnya? Lagi bongkar. Bongkar muat. Oh gitu. Ini kapal isi apa sih, Bang? Cakalang. Selama 5 jam, puluhan unit tim pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Pemadaman memakan waktu lama karena material kapal terbuat dari fiber. Hingga pagi ini, evakuasi 3 ABK yang diduga berada di lambung kapal juga belum dapat dilakukan karena kondisi kapal masih panas. Yang 3 orang? Untuk korban jiwa kita belum ketahui. Belum ada konfirmasi. Belum ada konfirmasi kembali dari kami belum. Evakuasi 3 korban ABK akan dilakukan hari ini setelah kondisi kapal dingin. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Cianjur, Jawa Barat tertipu sang istri yang baru saja dinikahi, ternyata laki-laki. Kasus ini terbongkar setelah keluarga curiga dengan gelagat pelaku dan menelusuri latar belakangnya. Seorang pria warga desa Wangunjaya, Kecamatan Naringgul, Cianjur Selatan ditipu oleh istrinya. Wanita muda berinisial ESH yang dinikahinya ternyata pria tulen. Kasus ini terungkap setelah keluarga curiga. Latar belakang ESH ditelusuri hingga akhirnya diketahui merupakan seorang pria tulen. Keduanya berkenalan di sosmed. ESH memiliki nama alias Adinda Kenza. Setelah setahun akrab di media sosial, keduanya menikah 12 April lalu. Saat keduanya bertemu, ESH alias Adinda Kenza selalu memakai pakaian syar'i dan memakai cadar. Lalu berhubungan 2 bulan, dia pernah ke rumah 1 kali, makanya saya tanya, "Teh, tahu gak orang tua kesini?" Dia bilang, "Saya sudah gak punya orang tua, sudah mati." Bilangnya, saya gak curiga karena dia pakai muslim. Pakai gamis. Pakai gamis, disadar. Dan motifnya itu tujuannya ini penipuan atau pemerasan terhadap keluarga korban. Keluarga korban melaporkan ESH ke Polsek Naringgul atas dugaan penipuan. ESH sempat diamankan polisi, namun karena iba dengan kondisi keluarga pelaku, korban mencabut laporannya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Pemirsa, mulai tahun ini haji di luar kuota atau haji backpacker tidak lagi diperbolehkan masuk ke Mekah dan Madinah. Aturan tersebut diberlakukan pemerintah Arab Saudi untuk seluruh negara termasuk Indonesia. Pemerintah Arab Saudi menetapkan seluruh jemaah haji hanya bisa menggunakan visa haji, bukan visa wisata, visa pekerja atau visa lainnya. Aturan tersebut berlaku di seluruh negara termasuk Indonesia, namun dikecualikan bagi Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Qatar, dan Kuwait. Arab Saudi menegaskan jemaah yang nekat tidak membawa visa haji bakal dideportasi. Kalau didapati ada jamaah yang menggunakan visa haji akan dideportasi. Itu. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, berapa banyak sih Gus mereka yang menggunakan visa non-haji ini? Banyak sekali. Sekitar 195.000 visa haji atau 92% dari jumlah jemaah haji reguler tahun ini sudah terbit. Keberangkatan haji gelombang pertama dimulai 12 Mei 2024 dan untuk tahun ini Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 241.000 jemaah haji reguler dan khusus. Tim
Tim Liputan iNews melaporkan. Berkah menabung Rp2.000 per hari, seorang pemulung sampah di Ponorogo, Jawa Timur mampu berangkat haji pada tahun ini. Selama 30 tahun, Mbah Supartono mengumpulkan uang dari memungut wadah plastik, kertas, dan kardus di jalan raya. Seperti inilah keseharian Mbah Supartono, warga Kelurahan Tonatan, Ponorogo, Jawa Timur. Sejak pagi, pria berusia 61 tahun ini mulai mengayuh motor becaknya untuk mencari penumpang. Sesekali ia berhenti untuk memungut bekas wadah plastik, kertas, dan kardus di sepanjang jalan. Dengan tekun, barang-barang daur ulang itu dikumpulkan untuk dijual kembali. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Mbah Supartono tak lupa untuk menyisihkan Rp2.000 per hari dari tiap penghasilannya. Berkah kesabaran selama 30 tahun, bapak dua anak ini akhirnya mendaftar haji di tahun 2011. Dan setelah menunggu 13 tahun, Mbah Supartono bisa berangkat haji tahun ini. Niku terus nabung sedikit demi sedikit ngoten niku terus tiap hari. Berapa Pak nabungnya? 3.000, 2.500, ya 5.000, ya 4.000 buat mesti penghasilan, tapi narik becak niku mesti asal arto. Dengan penuh sukacita, kini Mbah Supartono mulai menyiapkan segala keperluan untuk keberangkatannya ke Tanah Suci. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Terkena PHK tak membuat pemuda di Cilacap, Jawa Tengah ini patah arang. Pemuda ini berdagang siomay dengan tampilan nyentrik seperti pegawai kantoran untuk menarik pembeli. Pedagang siomay ini tampil beda saat menjajakan barang dagangannya. Pria asal desa Karing Gintung, Cilacap, Jawa Tengah ini sejak 3 tahun terakhir berjualan dengan berpakaian ala pegawai kantoran. Setiap harinya, Usman Latif berdandan rapi mulai dari jas, dasi, hingga sepatu pantofel. Sejak 2021 lalu, Usman banting setir menjadi pedagang siomay keliling sejak di PHK dampak COVID-19 di salah satu perusahaan di Jakarta. Tampil ala pegawai kantoran ini dilakukannya untuk bisa mendongkrak omset penjualannya. Tidak, awalnya malu banget. Awalnya saya sendiri nggak pede, gemeter. Tapi saya mencoba supaya terbiasa. Dan alhamdulillah sekarang sudah enjoy aja. Menurut saya sangat menarik sih, beda sama dagang siomay yang lainnya. Ide merubah penampilan layaknya pegawai kantoran ini mampu meningkatkan omset penjualan siomaynya hingga 200% lebih. Kerja keras dan ide kreatif ini patut dicontoh meski menjadi korban PHK, namun mampu bangkit dari keterpurukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Dalam beberapa kali sidang terungkap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ternyata menggunakan anggaran Kementerian Pertanian untuk keperluan pribadi dan keluarga. Jika cukup bukti, KPK akan menjerat keluarga Syahrul Yassin Limpo atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Lanjutan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar di Tipikor Jakarta Pusat. Hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi lanjutan dari pejabat Kementan. Ada 4 saksi yang akan menerangkan terkait kasus ataupun perkara yang menjerat dari SYL beserta 2 terdakwa lainnya yakni Muhammad Hatta dan Kasdi Subakyodo. Dalam persidangan sebelumnya kembali ditemukan sejumlah fakta baru aliran dana yang didapatkan oleh SYL dan 2 terdakwa lainnya. Kementan selalu mengeluarkan anggaran untuk uang bulanan istri Syahrul Yassin Limpo Ayun Sri Harahap, tagihan kartu kredit Rp215 juta, pengembalian biaya ulang tahun cucu, biaya perawatan skincare untuk anak dan cucu, charter pesawat lebih dari Rp3 miliar, uang kurban Rp16,6 miliar, umroh, sawer biduan, kado emas untuk kondangan, cicilan mobil, hingga sunatan cucu. Sejumlah pegawai Kementerian Pertanian bahkan mengaku diancam dimutasi jika permintaan Syahrul Yassin Limpo tak dipenuhi. KPK menegaskan jika terbukti keluarga SYL bisa dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Dia tahu begitu ya, maka jatuhnya dia menikmati dari hasil kejahatan, korupsi yang berubah menjadi aset, yang itu artinya TPPU, dan dia bisa dikenai dengan TPPU pasal 5. Bukan pelaku TPPU, tapi dia turut menikmati hasil dari kejahatan. Kan gitu.
Sejumlah pegawai Kementan bahkan mengaku diancam mutasi jika permintaan Syahrul Yassin Limpo tak dipenuhi. KPK menegaskan jika terbukti keluarga SYL bisa dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. SYL didakwa melakukan pemerasan hingga 44,5 miliar rupiah dan suap 40,6 miliar rupiah selama 2020 hingga 2023 bersama 2 terdakwa lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 tahun menjalin kasih, Mahalini dan Rizky Febian akhirnya menyempurnakan cinta mereka. Keduanya menjalani prosesi adat mepamit di Badung, Bali. Mahalini dan Rizky Febian akan melangsungkan akad nikah di Jakarta Jumat pekan ini. Diantar Sule sang ayah serta ketiga adik dan keluarga besarnya, penyanyi Rizky Febian mendatangi kediaman Mahalini di Banjar Aseman Kawan, Desa Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung, Bali untuk menjalani proses adat Bali mepamit. Selama prosesi mepamit, sejauh ini hikmat mengikuti prosesi adat Bali ini. Suasana haru menyelimuti. Tangis Mahalini pun pecah saat prosesi sungkeman dengan sang ayah. Rizky juga menjalani prosesi sungkeman khusyuk mendengarkan pesan dan nasihat ayah Mahalini. Mepamit ini sekaligus menandai penyerahan mempelai wanita kepada mempelai pria. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan Mejaya Jaya dipimpin Pinandita. Rangkaian prosesi adat diakhiri dengan upacara pengikatan kedua mempelai serta upacara otonan bagi Mahalini. Kalau hari ini sudah resmi menikah, sudah resmi menikah sehingga sebagai sahabat, sebagai temannya Pak Dion, kita ikut memberikan doa restu dalam pernikahan adik Mahalini ini. 2 tahun kisah cinta Rizky Febian dan Mahalini tak semulus yang dibayangkan. Sempat diisukan tak direstui orang tua hingga dinding keyakinan yang berbeda. Itu acara mepamit, pamitan dari keluarga dan juga leluhurnya Lini bahwasanya Lini akan berpindah agama dan sudah diizinkan dan Lini sudah diperbolehkan untuk menikah secara agama kami. Nantinya akad nikah kedua mempelai akan dilangsungkan di Jakarta pada 8 Mei 2024. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda yang menyukai wisata air, jangan lewatkan keseruan satu ini. Berenang bersama ribuan ikan koi di lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Anda juga bisa mengabadikan keseruan aksi bawah air dengan bersuah foto. Berenang dan menyelam bersama ribuan ikan koi tentu menjadi pengalaman langka yang jarang Anda temui. Jika tertarik, Anda bisa mencobanya di wisata air Tirto Sari View yang berada di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Meski sekilas hanya seperti kolam renang biasa, tapi di dalamnya ternyata ada ribuan ikan koi berbagai warna dan begitu cantik. Tak hanya berenang, Anda pun bisa menyewa jasa foto untuk berfoto bak model di kedalaman 1 meter, lengkap dengan properti yang tersedia. Jangan khawatir soal hasil fotonya, karena kolam dengan sumber air alami ini cukup jernih. Suhu air juga segar dan sejuk karena berada tepat di kaki Gunung Semeru. Nah, bagi Anda yang tidak bisa berenang, Anda juga bisa menikmati wisata ini dengan cara memberi makan ikan koi. Di sini kan dekat dengan lereng Semeru, jadi tempatnya sejuk, nyaman, asri, terus juga ada spot foto sama ikan di kolam. Ada beberapa properti di dalam, ada televisi, kemudian ada properti laptop, ada papan Tirto Sari View yang bisa buat untuk foto bersama dengan ikan-ikan koi juga di sana. Meski menawarkan sederet keseruan, masuk ke wisata air Tirto Sari View ini ternyata tidak mahal. Cukup bayar tiket 5.000, Anda sudah bisa sepuasnya berenang dan menyelam bersama ribuan ikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, Boost Ad
perusahaan advertising hadir dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas untuk menciptakan produk yang diiklankan lebih menarik. Salah satu inovasinya dengan menghadirkan vending machine game show di acara Anime Fest 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Booth Ads, sebuah perusahaan iklan kini hadir mengedepankan inovasi dan kreatif untuk menciptakan produk yang lebih menarik. Salah satu inovasinya menghadirkan vending mesin inovatif Booth Ads berupa game show di acara Anime Festival Asia Indonesia AVA ID 2024 di JCC Senayan, Jakarta. Oke, pastinya kami hadir pengen punya touch point yang baru. Jadi kita jadi one stop shop. Jadi klien as a simple datang tinggal info aja, maksudnya targetnya mereka apa, dan kita bisa memberikan berbagai alternatif solusi dengan mengedepankan teknologi, inovasi, dan kreativitas. Sebagai salah satu contohnya, vending machine yang sekarang di belakang aku ini. Selain itu, Booth Ads juga hadir untuk bisa membantu brand yang diiklankan bisa mencapai achievement yang baru. Game-nya itu inovatif banget guys, di vending machine gitu. Pokoknya menarik deh, kalian harus datang ke sini. Kalian mesti datang ke Booth Ads karena di sini ada berbagai macam hadiah dan game-game seru. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. MNC Animation menjadi satu dari 250 eksibitor yang memeriahkan perhelatan Indonesia Mom and Baby Kids Expo atau IMOBI di Grand Hall Surabaya, Jawa Timur. Dalam pameran ini, MNC Animation memperkenalkan animasi Kiko kepada para pengunjung. MNC Animation turut memeriahkan event Indonesia Mom, Baby, and Kids Expo 2024 dengan menghadirkan tokoh animasi Kiko dan Lola di Grand City Mall, Surabaya, Jawa Timur. Pengunjung, khususnya anak-anak, bisa melakukan berbagai kegiatan seru bersama Kiko dan teman-teman di area main stage dan booth MNC Animation. Sendiri kita bisa memperkenalkan animasi lokal kepada khalayak luas bahwa banyak animasi-animasi yang bagus dibuat oleh anak-anak bangsa yang tidak hanya kalah dengan animasi di luar sana. Tak hanya menghadirkan Kiko dan Lola, MNC Animation juga menghadirkan Dokter Gizi untuk mengedukasi tentang makanan-makanan bergizi dan sehat untuk anak-anak. Ya, jadi di sini anak-anak juga mendapat edukatif juga ya dari berbagai dokter gizi juga yang dapat menginformasikan seperti makanan apa yang baik untuk anaknya, dan juga Moms and Dad juga mengetahui ya misalkan makanan-makanan yang terbaik untuk anaknya. MNC Animation menjadikan IMOBI 2024 sebagai ajang untuk memperkenalkan dan mendekatkan masyarakat dengan film animasi karya anak bangsa ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda juga dapat memenuhi kebutuhan berbagai informasi pilihan terkini dan akurat baik dari daerah nasional maupun internasional melalui portal sindonews.com. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Aulia Wardani bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.